Ya, Bapak Ibu, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan kesehatan yang prima. Alhamdulillah, pengisian verbal TIK kemarin dapat berjalan lancar dan tepat waktu Bapak Ibu. Namun, melihat data verbal TIK yang sudah masuk, ada beberapa data yang menurut kami kurang tepat atau kurang wajar Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kami melalui video ini untuk membantu operator verbal TIK untuk dapat memahami maksud dan tujuan pengisian verbal TIK tersebut. Ada beberapa sekolah yang menurut kami pengisiannya kurang tepat Bapak Ibu. Contohnya pengisian komputer proktor diisi 10 komputer dan komputer milik sekolah diisi 2 komputer Bapak Ibu. Nah, ini sesuatu hal yang tidak tepat menurut kami. Kemudian pengisian jaringan internet sekolah melalui penyedia layanan internet masih kedapatan tidak wajar pengisiannya Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu mari kita ikuti dengan seksama video penjelasan tentang ANBK dan pengisian verbal TIK supaya sesuai dengan maksud dan tujuan verbal TIK dan UNBK. Mari Bapak Ibu kita pelajari bersama-sama. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke penjelasan materi tentang verbal TIK, nggih Bapak Ibu. Kita masuk ke slide berikutnya. Untuk dasar hukum Bapak Ibu, kita skip aja ya untuk dasar hukumnya. Nah, sebelum kita melakukan pengisian di verbal TIK atau simulasi verbal TIK, Bapak Ibu, kita sampaikan terlebih dahulu tentang apa itu ANBK, karena verbal TIK ini nanti menjadi dasar untuk menyelenggarakan ANBK. Nah, ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua tentang mekanisme pelaksanaan ANBK. Nah, apa itu ANBK? ANBK adalah asesmen nasional berbasis komputer Bapak Ibu, yang dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan prestasi siswa ini nanti akan dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan. Jadi untuk prestasi siswa ini nanti yang mengukur ini adalah pihak sekolahnya. Gitu Bapak Ibu. Sedangkan ANBK ini adalah untuk mengukur mengevaluasi sistem pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, untuk rancangan jadwal pelaksanaannya untuk jenjang SMP yang akan dilaksanakan di bulan September tanggal 27 sampai tanggal 30 September. Untuk jenjang yang setara dengan SD akan dilaksanakan di bulan Oktober tanggal 27 hingga tanggal 30 Oktober Bapak Ibu. Ya, kemudian peserta, siapa saja, berapa jumlahnya yang mengikuti asesmen nasional. Untuk jenjang SD Bapak Ibu maksimal 30 siswa yang merupakan berbasis sampel yang ditentukan secara acak oleh Kemdikbud. Tentu ini akan ditentukan oleh sistem juga Bapak Ibu. Untuk jenjang SD juga menyiapkan tambahan 5 siswa untuk cadangannya untuk mengantisipasi peserta utama ada yang berhalangan hadir. Kemudian untuk jenjang yang setara dengan SMP untuk kelas 8 Bapak Ibu maksimal 45 siswa dan tambahan 5 siswa cadangan. Yang 45 siswa ini siswa utama ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh apabila di sekolah Bapak Ibu untuk jenjang SD jumlahnya 40 siswa atau 50 siswa sekalipun, maka yang berhak mengikuti asesmen nasional adalah 30 siswa, maksimal 30 siswa yang ditentukan oleh sistem. Nah, bagaimana jika jumlah siswanya di bawah 30, misalnya 10 anak, 20 anak, maka tidak ada ketentuan maksimal, maka
siswa dengan jumlah 20 maka mengikuti semua ya, kelas 5-nya semua mengikuti jumlahnya 20. Sama halnya untuk jenjang SMP, apabila jumlah siswanya di bawah 45, contoh siswanya ada 25, 30, maka secara keseluruhan siswa kelas 8 semua mengikuti. Dan ini berlaku untuk pendidikan kesetaraan nggih, untuk program paket A, paket B, dan paket C. Kemudian Bapak Ibu, untuk pelaksanaan mode asesmennya ini nanti berbasis komputer dengan memilih mode online atau semi online Bapak Ibu, dengan menekankan satuan pendidikan melaksanakan secara online. Nah, untuk sarana prasarana ini nanti resource sharing ya Bapak Ibu nggih. Resource sharing ini artinya Bapak Ibu di sekolah bisa menggunakan atau pinjam dari sekolah lain apabila sarana prasarana di sekolah Bapak Ibu memang belum mencukupi ya. Jadi bisa pinjam di lembaga lain atau lembaga-lembaga yang terdekat, atau pinjam di sekolah terdekat ya gitu, atau menumpang di sekolah terdekat ya. Kemudian untuk mekanisme dan pelaksanaan kepengawasan, panitia daerah mengkoordinir tempat pelaksanaan asesmen nasional terutama yang menumpang. Jadi nanti untuk yang mengkoordinir menumpang nanti adalah panitia daerah. Kemudian Bapak Ibu, dalam satu hari dapat dilaksanakan 3 sesi. Jadi pelaksanaan asesmen ini nanti dalam satu hari dilaksanakan maksimal 3 sesi. Kemudian masing-masing sesi maksimal 2 jam Bapak Ibu. Dan pelaksanaan ini nanti peserta didik diawasi seperti dalam keadaan ujian. Pengawas diatur oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Seluruh satuan pendidikan dapat menjadi tempat penyelenggaraan Bapak Ibu, jadi tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Jadi berbeda dengan ujian nasional, jika sekolah belum terakreditasi maka tidak bisa menyelenggarakan UN secara mandiri. Namun untuk yang asesmen ini nanti tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Apabila di sekolah Bapak Ibu sarana prasarananya mencukupi, komputer peserta, komputer proktor, listrik, kemudian bandwidth internetnya tercukupi semua, maka sudah dapat menyelenggarakan asesmen nasional. Kira-kira begitu. Kemudian pelaksanaan. Nah, bagaimana jika ada peserta yang berhalangan hadir? Maka peserta cadangan ini dapat menggantikan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir. Namun untuk pergantian ini hanya dapat dilakukan atau sudah terkonfirmasi 2 hari atau 3 hari sebelum pelaksanaan asesmen. Ya, Bapak Ibu, jadi peserta cadangan ini tidak dapat menggantikan secara mendadak pada hari pelaksanaan. Contoh, ketika hari pertama asesmen nasional tiba-tiba siswa utama perutnya sakit, maka kondisi seperti ini tidak bisa digantikan. Peserta utama sudah menjalankan asesmen, sudah separuh waktu, tiba-tiba perutnya sakit. Nah, ini tidak dapat tergantikan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk penjadwalan ulang, mohon maaf, untuk asesmen nasional ini nanti tidak ada asesmen susulan ya Bapak Ibu, tidak ada asesmen susulan. Namun apabila terdapat atau karena adanya bencana alam atau listrik padam atau dan lain-lain yang membuat pelaksanaan asesmen nasional ini tidak dapat dilakukan, maka dapat dijadwalkan ulang, bukan susulan tapi dapat dijadwalkan ulang ya Bapak Ibu nggih. Kemudian berikutnya alokasi waktu. Bagaimana dengan alokasi waktu untuk jenjang SD ya? Untuk hari pertama itu tes literasi Bapak Ibu. Durasinya 75 menit. Kemudian dilanjutkan survei karakter ya. Kurang lebih 20 menit. Kemudian hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Ya, artinya jika di total kesemuanya dalam satu sesi atau satu hari pertama itu durasinya 75 menit ditambah 20 ya kurang lebih
kurang lebih 2 jam lah ya nanti nggih. Kurang lebih 2 jam ya. Sekitar 95 menit. Nah, nanti kalau 2 jam ini nanti ini sudah termasuk durasi asesmen nasional, kemudian untuk persiapan petugas proktor ya yang di dalam ruangan asesmen petugas proktor membagi token dan persiapan-persiapan lainnya. Jadi total semua 2 jam. Untuk jenjang SMP durasinya tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit ya, artinya 2 jam lebih ya. Untuk durasinya memang 2 jam, tapi ketika untuk persiapan membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit ya. Dalam satu sesi asesmen nanti membutuhkan waktu 2 jam lebih ya. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan infrastruktur TIK pada sekolah Bapak Ibu? Apakah semua komputer bisa digunakan untuk asesmen nasional? Tentu melihat speknya. Apakah ini komputer Pentium 1 atau Pentium 2? Nah ini. Nah Bapak Ibu, mari kita perhatikan untuk infrastrukturnya. Sebelum kami menjelaskan mode asesmen semi online atau online, kita perhatikan dulu di sini ada semi online ya Bapak Ibu ya. Untuk semi online ini pelaksanaannya mirip dengan UNBK tahun lalu ya, UNBK ujian tahun-tahun sebelumnya nggih, seperti yang sudah dilaksanakan di jenjang SMP, SMA, SMK. Jadi untuk komputer petugas proktornya ini memang harus spesifikasi komputernya memang harus istimewa yang cukup bagus ya daripada komputer klien atau komputer peserta. Jadi Bapak Ibu untuk pelaksanaan asesmen nasional ini nanti ada komputer peserta, ada komputer proktor. Nah, komputer proktor ini nanti untuk menjalankan mengatur perjalannya ujian, membagi token, membagi user password, mereset password peserta itu nanti. Untuk semi online nanti akan kami jelaskan apa itu semi online nanti di slide berikutnya. Kemudian untuk jika moda asesmennya itu online, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara komputer petugas proktor dengan komputer peserta. Saya rasa untuk komputer petugas proktor spesifikasinya sama dengan komputer klien atau komputer peserta. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, harus dibedakan nggih antara komputer petugas proktor dan komputer peserta. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kami jelaskan infrastruktur tadi ya. Untuk mendukung pelaksanaan ANBK tentunya sekolah sudah terpenuhi sarana prasarana ya. Jika mandiri ya Bapak Ibu ya. Jika mau menyelenggarakan mandiri, maka sarprasnya harus terpenuhi. Nah, di antaranya harus tersedianya 1 komputer server untuk petugas proktor apabila moda pelaksanaannya semi online ya. Semi online itu harus ada komputer server yang istimewa, yang sangat bagus ya, speknya yang luar biasa ya. Itu untuk semi online Bapak Ibu. Nah, untuk kemudian ya untuk yang ini yang nomor 2, 1 komputer utama yang terhubung dengan internet, PC atau laptop atau komputer desktop untuk petugas proktor dengan moda pelaksanaan online. Jadi hanya menyediakan komputer utama, bisa si PC, bisa laptop atau komputer desktop all in one yang spesifikasinya standar ya, RAM 2GB dual core ini sudah dapat digunakan untuk komputer proktor. Kemudian Bapak Ibu untuk peserta maksimal 15 ya Bapak Ibu ya, untuk bisa melakukan ANBK mandiri. Nah ini mandiri dan ditumpangi, tentunya mandiri dan ditumpangi sekolah lain ini harus memiliki komputer 15 ya. Tapi kalau hanya mandiri saja cukup maksimal 15 atau minimal 5 jika mandiri ini ya. Jika mandiri saja tidak ditumpangi sekolah lain itu maksimal 15 dan minimal 5 komputer untuk SD, 8 komputer untuk SMP. Dan tersedianya bandwidth internet yang cukup memadai Bapak Ibu.
ya. Jika komputernya 15 mohon maaf, apabila komputer pesertanya 15, maka bandwidth-nya paling tidak 10 megabyte ya. 10 megabyte. Jika komputernya ini 5 atau 8, saya rasa dengan bandwidth 5 mega sudah terpenuhi ya, sudah cukup lah ya, gitu. Kemudian kalau internetnya sudah tersedia, apakah ada perangkat WiFi di sekolah Bapak Ibu untuk melaksanakan asesmen ya? Kalau yang online untuk menggunakan perangkat WiFi itu saya rasa masih memadai ya. Kalau untuk yang semi online lebih optimalnya stabil datanya itu menggunakan kabel ya. Kalau menggunakan kabel tentunya menggunakan switch hub. Dan yang kemudian Bapak Ibu tentunya didukung dengan listrik yang memadai. Jika komputernya itu PC semua, komputer besar, monitor sendiri, ini listriknya harus memadai, harus dipertimbangkan daya listriknya. Jika menggunakan komputer laptop yang dayanya kecil, saya rasa nanti bisa diukur lah ya, nanti Bapak Ibu bisa mengira-ngira. Kemudian berikutnya, nah ini akan kami jelaskan moda pelaksanaan online, semi online itu apa ya. Begini Bapak Ibu, untuk moda online ini adalah pelaksana ANBK di mana pelaksanaannya full akses internet antara komputer utama, proktor dengan peserta. Ya, petugas proktor dan komputer peserta harus terkoneksi dengan internet apabila online. Karena proses asesmennya ini nanti peserta akan mengakses soal itu langsung di server pusat Bapak Ibu. Ya, langsung di server pusat, maka harus online dan terkoneksi dengan internet. Ya, berbeda dengan yang semi online Bapak Ibu. Kalau semi online, komputer peserta tidak terhubung dengan internet. Kenapa? Karena cukup menggunakan jaringan lokal saja. Karena komputer peserta hanya mengakses komputer server milik proktornya. Karena di komputer server proktor ini sudah terinstall soal-soal asesmen ya. Karena 2 hari sebelum pelaksanaan asesmen, petugas proktornya sudah melakukan sinkronisasi untuk mengambil soal-soal yang dari server pusat masuk ke server lokal yang sudah disiapkan. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya klasifikasi pelaksanaan. Nah, ini setiap sekolah klasifikasinya berbeda-beda tergantung sarprasnya ya Bapak Ibu, sarpras yang dimiliki. Apabila ini ya Bapak Ibu ya, apabila melaksanakan mandiri nanti setiap sekolah nanti ada yang tipenya siap tipe A, tipe B, dan tipe C. Jadi Bapak Ibu apabila nanti di Verval TIK Bapak Ibu ada klasifikasi mandiri siap A, tipe B, tipe C, maka di tempat Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu ini artinya memiliki komputer 15. Dan ini apabila memiliki komputer 15, maka sekolah tersebut bisa menentukan sikapnya, apakah mandiri privat untuk sekolahnya sendiri saja atau mandiri bersedia ditumpangi sekolah lain. Karena tidak semua sekolah di Klaten sarprasnya terpenuhi. Artinya begini Bapak Ibu, apabila di tempat Bapak Ibu klasifikasinya mandiri tipe A, tipe B, dan tipe C, saran kami di sekolah Bapak Ibu welcome ya, welcome untuk menerima tumpangan dari sekolah lain, SD maupun SMP ya, membantu sekolah lain yang memang sarprasnya tidak terpenuhi, maka di sekolah Bapak Ibu seyogianya bersedia untuk ditumpangi. Tapi kalau memang di sekolah Bapak Ibu mempunyai sikap mandiri khusus untuk sekolah saja, kami tidak memaksa ya, kami tidak memaksa. Kemudian Bapak Ibu selain mandiri ini pastinya tentunya ini ya Pak Ibu ya, komputer 15 minimal 8. Kalau komputernya di bawah 15 ya, kalau komputernya di bawah 15 maka tidak memenuhi syarat untuk ditumpangi ya. Untuk bab ini mohon perhatikan kesimpulannya,
syarat untuk sekolah bersedia ditumpangi adalah minimal komputernya 15. Kalau komputernya di bawah 15 maka tidak memenuhi syarat untuk ditumpangi oleh sekolah lain. Tentunya jika komputernya 15, pastikan tersedia jaringan koneksi internet yang memadai, wireless, with hub, dan listrik yang memadai. Kemudian yang nomor 2, Bapak Ibu, klasifikasi sekolah menumpang. Nah, sekolah menumpang ini Bapak Ibu, jika keadaan sarana TIK di sekolah Bapak Ibu memang tidak memenuhi, tidak memadai, listriknya sudah tidak ada, komputernya spesifikasinya tidak terpenuhi di bawah standar, maka ya ini terpaksa menumpang ya Bapak Ibu ya. Silakan yang sekolah menumpang sesegera mungkin untuk ini mendatangi atau kulonuwun, Jawanya kulonuwun, ke sekolah yang bersedia ditumpangi, yang statusnya mandiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya penjelasan teknis pelaksanaan ANBK ini nanti. Nah, ini pembagian waktu. Ini rumus ya Bapak Ibu ya, ini rumus. Mohon ini perlu diperhatikan secara seksama, bisa dicatat. Ini rumus ya. Kalau ini gagal paham di sini maka Verval TIK dan ANBK pun gagal paham nanti. Oke Bapak Ibu. Satu batch. Nah, satu batch ini ada 2 gelombang. Kemudian satu gelombang ini dilaksanakan selama 2 hari. Jadi satu gelombang ini 2 hari, 2 hari Bapak Ibu. Kemudian 1 hari ini maksimal dilaksanakan 3 sesi. Kemudian untuk 1 sesi maksimal 15 peserta Bapak Ibu. Ini artinya begini Bapak Ibu. Kita ingat tadi materi di slide sebelumnya itu hari pertama literasi, hari kedua numerasi. Artinya selama 2 hari ini adalah 1 gelombang. Ya. Hari pertama literasi, hari kedua numerasi. Ini 1 gelombang, dan 1 gelombang ini di hari pertama maksimal 3 sesi, hari kedua 3 sesi. Masing-masing sesi ini 15 peserta Bapak Ibu. Mohon ini dicatat ya, mohon ini dicatat. Berikutnya Bapak Ibu. Akses login ke Verval TIK. Oke, langsung masuk ke Verval TIK ya Bapak Ibu ya. Ini gambaran tentang pelaksanaan gambaran tentang pengisian Verval TIK. Nah, Bapak Ibu, sebelum memasuki pengisian Verval TIK akan saya jelaskan tentang ini ya Bapak Ibu ya, pembagian sesi ini tadi. Nah, ini kaitannya dengan pengisian. Sebelum kami contohkan, nanti akan kami contohkan setelah ini pengisian secara langsung di web. Tapi mohon perhatikan sebelum melangkah selanjutnya, yaitu begini Bapak Ibu. Ini juga penting menurut saya, ini suatu hal yang penting. Tadi ingat Bapak Ibu, jumlah komputer maksimal 15, minimal jumlah komputer 5 untuk SD, 8 untuk SMP. Jadi untuk menyelenggarakan mandiri ini minimal 5 komputer untuk SD, 8 komputer untuk SMP minimal, untuk pesertanya ya, untuk peserta. Oke, kesimpulannya begini Bu, dari slide-slide tadi kesimpulannya gini. Saya simpulkan, apabila di sekolah Bapak Ibu akan melaksanakan asesmen nasional mandiri, mohon disediakan yang pertama adalah komputer proktor ya, komputer untuk petugas proktor. Yang kedua, komputer peserta. Nah, ini sesuatu variabel yang berbeda, proktor dan peserta. Nah, untuk komputer proktor yang semi online, maka spesifikasi komputer proktornya adalah yang baik, yang bagus, speknya istimewa kalau semi online. Kalau untuk pelaksanaannya online, maka komputer proktornya cukup dual core ya, dengan prosesor dual core, RAM 2 GB sudah cukup Bapak Ibu, sudah memenuhi syarat untuk menjadi komputer proktor online.
Untuk komputer pesertanya nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi tentang di slide sebelumnya ya, spesifikasinya, atau untuk komputer peserta Bapak Ibu bisa melihat spesifikasinya di web Verval TIK pada menu keterangan. Nanti bisa dilihat di situ. Oke, sekarang begini Bapak Ibu. Pembagiannya apabila jumlah komputernya 15, jumlah siswanya 30, maka pelaksanaannya dalam satu hari dilaksanakan 2 sesi. Sesi pertama absen 1 sampai 15, sesi kedua absen 16 sampai dengan absen 30. Ini untuk jenjang SD Bapak Ibu. Saya contohkan jenjang SD. Untuk SMP nanti polanya sama ya. Untuk SMP polanya sama ya. Ini kami contohkan untuk yang jenjang SD. Jadi apabila di sekolah Bapak Ibu tersedia komputer peserta 15, komputer Proctor 1, maka pelaksanaannya dapat dilaksanakan 2 sesi. Sehari 2 sesi jika komputernya 15. Dan jika siswanya ada 30, maka seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, maka di sesi ketiga berarti tidak perlu menyelenggarakan sesi ketiga. Namun di sesi ketiga ini bisa memberi kesempatan untuk sekolah lain yang menumpang masuk ke sesi 3. Jadi sesi 1 dan sesi 2 dilaksanakan oleh sekolah induk ya, maka di sesi 3 untuk sekolah yang menumpang. Begitu Bapak Ibu. Untuk sekolah yang menumpang perlu diperhatikan kuotanya. Kalau jumlah komputernya di sekolah Bapak Ibu memang 15, maka yang bisa menumpang di sekolah Bapak Ibu atau yang bisa menumpang dari sekolah lain yang menumpang ini jumlah siswa maksimal juga 15 karena mengingat ketersediaan gitu. Nah, bagaimana jika jumlah siswanya di bawah 30? Nah, bagaimana jika jumlah siswa di sekolah Bapak Ibu yang mandiri ini di bawah 30? Kami contohkan 20. Jumlah siswanya 20, komputernya ada 15. Maka sesi 1 ini digunakan oleh 15 anak, absen 1 sampai 15. Sesi kedua digunakan untuk absen nomor 16 sampai dengan 20. Gitu. Ya. Nah, Pak, bagaimana kalau jumlah siswanya 15 bagaimana? Jika kok jumlah siswanya 15 mohon maaf. Jika jumlah siswanya itu ada 5 ya, ada 5, komputernya 10. Nah, bagaimana itu? Jumlah siswanya ada 5, jumlah komputernya ada 10. Maka di sesi 1 diikuti oleh 5 anak, absen 1 sampai 5, sesi kedua absen 1 sampai 5. Ya, yang terpakai memang komputernya ada 5 ya, gitu. Nah, Bapak Ibu bagaimana kalau saya contohkan jumlah siswanya 30 tapi komputernya ada 5. Nah, gimana itu? Jumlah siswanya 30 tapi komputer pesertanya ada 5. Komputer proktornya 1, jadi total 6 ya. Ini total 6, yang 5 peserta, yang 1 proktor. Bagaimana cara membagi sesinya? Cara membagi sesinya besok jadi gini Bu. Dengan jumlah siswa 30, gelombang 1 15 anak, gelombang 2 15 anak. Karena komputernya 5. Sesi 1 absen 1 sampai 5, sesi 2 absen 6 sampai 10, sesi 3 absen 11 sampai dengan 15. Ini di gelombang 1. Kemudian yang gelombang kedua diikuti absen 16 sampai 30. Begitu kira-kira caranya. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat dipahami ya Bapak Ibu ya, gitu, tentang pembagian sesi dan perbedaan komputer proktor dan komputer peserta. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu akan kami contohkan pengisian
di web Verval TIK supaya pengisiannya tepat, tidak salah sasaran. Kan sangat lucu sekali ya Bapak Ibu ya, jika memiliki komputer 15, komputer proktornya 1, jumlahnya total 16. Nah, 16 ini diisi di kolom isian komputer proktor. Nah, kan ini menurut saya sangat lucu. Ya, jumlah komputer malah diisi di kepemilikan lab komputer sekolah. Nah, ini kan tidak tepat. Ada yang seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, akan saya jelaskan berikutnya di slide berikutnya, yaitu simulasi pengisian di web Verval TIK. Ya, Bapak Ibu bisa mempersiapkan ini ya, jumlah komputer yang dimiliki antara komputer peserta dengan komputer proktor. Ini coba dicek ya, dicek lagi. Oke Bapak Ibu, kita ke slide berikutnya. Ya, oke, baik Bapak Ibu, sebelum melakukan Verval TIK, langkah baiknya baca panduan terlebih dahulu ya, supaya tidak tersesat ya. Oke Bapak Ibu, kita langsung di halaman web Verval TIK. Ini halaman pengisiannya ya Bapak Ibu ya, di halaman pengisian Verval TIK. Nah, kita simulasikan untuk jenjang SD ya. Untuk jenjang SD Bapak Ibu, apakah di sekolah Bapak Ibu memiliki lab komputer? Apabila memiliki lab komputer, berapa jumlah labnya? Berapa jumlah ruang labnya? Apabila tidak memiliki, cukup diisi angka 0 saja. Nah, jika memang memiliki satu lab komputer, maka diisi angka 1 ini Bapak Ibu. Nah, kemudian di kolom berikutnya ini pengisian jumlah komputer utama atau proktor untuk moda pelaksanaan online atau semi online. Mohon perhatikan Bapak Ibu ya, mohon perhatikan, apabila di tempat Bapak Ibu komputer proktornya ini diisi, maka ini artinya siap-siap mandiri ya, siap-siap melaksanakan ANBK mandiri atau siap-siap melaksanakan ANBK mandiri online atau semi online. Nah, ini Bapak Ibu mohon perhatikan. Nah, komputer proktor, komputer untuk petugas proktor ini spesifikasinya memenuhi yang online atau semi online, Bu. Kalau memang memenuhi untuk yang semi online komputer proktornya, maka diisi jumlah komputer proktornya. Kalau memang komputer proktornya ini hanya mendukung untuk online dan hanya memiliki atau hanya tersedia satu komputer saja, maka diisi angka 1. Nah, angka 1 komputer proktor ya, online atau semi, maka ditentukan di sini di paling bawah. Moda pelaksananya online karena komputer proktornya hanya mendukung untuk online. Nah, begini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Ini pengisian jumlah komputer utama proktor ini adalah pengisian untuk komputer petugas proktornya, bukan jumlah komputer akumulasi keseluruhan, tapi jumlah komputer untuk petugas proktornya tersedia berapa. Nah, gitu. Kalau seperti yang tadi saya sampaikan, mandiri online atau semi. Nah, sekarang di kolom berikutnya adalah pengisian jumlah komputer atau laptop sesuai spesifikasi. Nah, yang ini adalah pengisian jumlah komputer laptop sesuai spesifikasi milik sekolah. Ini artinya kolom ini nanti yang akan digunakan untuk komputer peserta Bapak Ibu. Mohon perhatikan, pengisian jumlah komputer laptop sesuai spesifikasi milik sekolah ini untuk komputer peserta. Nah, untuk komputer peserta di sekolah Bapak Ibu tersedia berapa? Apabila tersedia 20 komputer yang dimiliki komputer yang tersedia di sekolah Bapak Ibu ada 20, maka
perlu dicek lagi 20 ini sesuai spesifikasi berapa, yang tidak sesuai spesifikasi ada berapa. Setelah dilakukan pengecekan ternyata yang yang memenuhi spesifikasi batas minimal ya, RAM-nya, prosesornya sesuai dengan petunjuk di slide yang tadi atau di menu keterangan yang ada di sini, maka setelah dicek yang memenuhi spesifikasi ternyata ada 15. Contoh ya, ini contoh setelah dicek yang memenuhi 15 ya, 15 gini. Kan masih ada 5 Bu tadi ya, masih ada 5 ya. Ternyata yang 5 ini tidak sesuai spesifikasi, maka diisi di kolom di sini 5. Jadi komputer peserta jumlahnya total ada 20, yang 15 memenuhi spesifikasi. 15 ini ya laptop, ya komputer PC, ya komputer desktop, pokoknya komputer jumlahnya ada 15 memenuhi spesifikasi, yang tidak memenuhi spesifikasi ada 5 gitu. Kemudian komputer proktornya 1, jadi totalnya ada 21. 20 komputer untuk peserta, 21 komputer untuk proktor. Itu cara pembagiannya seperti itu Bu ya. Nah, apabila jumlah komputer 15 ini dirasa kurang ya, nanti bisa pinjam ya, bisa pinjam dari orang tua atau bapak ibu guru. Nah, gitu bisa diisikan di sini. Kalau memang tidak perlu meminjam ya, isian bukan milik ini, komputer bukan milik ini tidak perlu diisi. Begitu nggih, sampai sini bisa diikuti ya Bapak Ibu. Kemudian sumber listrik PLN. Kemudian daya listrik. Di sekolah Bapak Ibu daya listriknya ada berapa? Ketika 900 ya, 900 diisi aja 900 gitu. Jaringan internet. Apakah di sekolah Bapak Ibu tersedia jaringan internet? Kalau tersedia jaringan internet, langganannya sama pihak mana? Dari perusahaan mana? Dari internet service provider mana? Ya. Oh, mungkin bisa dicek. Oh, di sekolah Bapak Ibu di tempat kami pakai Jardiknas ya, pakai Jardiknas. Kalau pakai Jardiknas berapa bandwidthnya? Gitu. Berapa bandwidth downloadnya, berapa bandwidth uploadnya gitu. Atau mungkin pakai Telkom, atau pakai Linknet, atau pakai Biznet. Pilih salah satu ya Bapak Ibu ya. Pilih salah satu jaringan internetnya di sekolah Bapak Ibu berlangganan dengan pihak mana. Nah, saya contohkan dari Jardiknas. Kemudian setelah mengisi jaringan internet, kita lakukan tes bandwidth ya Bapak Ibu ya. Tes bandwidthnya silakan dites. Untuk catatan ya Bapak Ibu, untuk mengukur bandwidth atau kecepatan internet ini dilakukan di sekolah ya. Sekali lagi dilakukan di sekolah, karena kemarin ada temuan melakukan tes bandwidth internetnya kok di rumah. Nah, ini kan lucu sekali. Yang diukur adalah koneksi internet di sekolah, tapi petugasnya ngukur bandwidthnya di rumah. Kalau di rumah ya jelas bisa pakai langganannya yang di rumahnya sendiri. Gitu kan lucu ya kan ya. Tentu hasilnya berbeda karena mengisi verbal TIK-nya lembur di rumah. Ini operatornya mengukur kecepatan internet di rumah, wah nanti malah salah kaprah ya. Maka Bapak Ibu sekali lagi, untuk pengukuran bandwidth internet dilakukan di sekolah, karena yang diukur adalah jaringan internet yang di sekolah. Caranya bagaimana cara mengukurnya? Silahkan klik tombol ya, atau halaman speed test ini ya. Klik aja Bapak Ibu, klik speed test. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman pengukuran bandwidth. Silahkan go, ini diklik ini. Nah, maka akan secara otomatis halaman speed test ini akan mengukur kecepatan internetnya. Kita tunggu ya Pak Ibu ya. Ini sedang mengukur unduhnya atau downloadnya ya, sedang mengukur kecepatan downloadnya.
Kita perhatikan Bapak Ibu, ini kira-kira 15. Nah, kecepatan downloadnya internetnya 15 Mbps. Sekarang ini sedang mengukur kecepatan unggahnya atau uploadnya. Kita lihat ya Bapak Ibu ya, berapa kecepatan uploadnya atau unggahnya. Nah, diketahui kecepatan unduh atau downloadnya 15, uploadnya atau unggahnya 3,9. Saya bulatkan menjadi 4, maka diisi ke halaman ini. Downloadnya adalah 15, unggahnya atau uploadnya tadi berapa tadi? 4 ya, saya bulatkan ke atas menjadi 4. Nah, begini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya pengisian hub dan switch. Ya, hub dan switch ini kalau menurut saya memang berbeda fungsi ya, tapi jenisnya sama-sama untuk memecah jaringan atau membagi jaringan apabila pelaksanaan asesmen ini nanti menggunakan kabel. Kalau pelaksanaan asesmen ini nanti koneksi internetnya menggunakan kabel, pertanyaannya apakah di sekolah Bapak Ibu memiliki switch hubnya atau hubnya, terminalnya? Jika memiliki, silahkan diisi, kalau tidak dikosongkan. Apabila pelaksanaan asesmen di tempat Bapak Ibu nanti menggunakan media koneksi wireless WiFi, maka akses point di sini adalah diisi. Sekali lagi Bapak Ibu, akses point ini adalah perangkat wireless, alat WiFi-nya, alatnya, bukan internetnya tapi alatnya. Jadi akses point ini adalah alat untuk memancarkan sinyal internet dari modem atau dari router induknya yang berlangganan dari jasa layanan tadi Bapak Ibu ya. Jangan salah ya, akses point ini dianggap sumber internet. Nah, ini masih ada yang berpikir seperti itu, jangan salah ya. Gitu. Jika besok waktu asesmen ini nanti menggunakan wireless karena kabelnya dirasa boros, maka pakai wireless. Berapa akses point yang dimiliki di sekolah perangkat wirelessnya? Kalau memiliki 1 ya diisi 1, kalau memiliki 2 diisi 2. Gitu. Moda pelaksanaannya ini tergantung perangkatnya ini ya, kemampuan sekolah ya. Kalau online itu berarti spek komputer proktornya itu ya spesifikasinya sama dengan komputer peserta. Kalau yang semi online berarti komputer proktornya harus yang istimewa ya. Oke. Kalau ini sudah diisi semua, ini yang terakhir adalah apakah di sekolah Bapak Ibu bersedia ditumpangi ya. Ini pilih salah satu. Jika sudah, klik centang kemudian klik simpan. Begitu Bapak Ibu pengisiannya. Nah, ini jika komputernya 15. Oke. Saya akan simulasikan lagi jika komputernya ada komputer pinjaman. Nah, bagaimana kalau ada komputer pinjaman? Cara mengisinya bagaimana Bapak Ibu? Cara mengisi komputer jika di sekolah Bapak Ibu pinjam komputer. Nah, sebelum melakukan pengisian, silahkan dipetakan terlebih dahulu komputer milik sekolah ini berapa jumlahnya. Ternyata komputer milik sekolah untuk peserta tersedia 10 ya. Untuk komputer untuk proktor tersedia 1. Jadi totalnya ada berapa? 11. 10 untuk peserta, yang 1 untuk petugas proktornya. Nah, ini saya simulasikan jika online ya Pak Ibu, jika modenya online. Karena komputer proktornya memang dengan spesifikasi yang standar ya, dual core tadi, RAM 2 GB gitu. Komputernya jumlahnya berapa tadi? 10 ini miliknya sekolah, 1 ini ya milik sekolah tapi difungsikan atau dimanfaatkan untuk proktor. Nah, pengisiannya bagaimana? Pengisiannya dipetakan. Setelah dipetakan milik sekolah yang berapa,
Yang pinjam berapa? Bapak Ibu untuk komputer pinjam ini bisa pinjam sekolah lain, bisa pinjam Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi, yang sudah memiliki komputer laptopnya bisa dipinjam. Nanti kalau pinjam sama Bapak Ibu guru harus komitmen ketika pelaksanaan asesmen besok harus siap dan ready kan gitu ya. Ya Bapak Ibu nggih. Nah, ternyata pinjam dari sekolah lain, komputer guru, Bapak Ibu guru atau pinjam orang tua wali, di total semuanya pinjamnya hanya mendapatkan 5 komputer saja. Ya. Jadi hanya dapat 5. Milik sekolah tadi 10 untuk komputer peserta, milik sekolah 1 untuk petugas proktor, 5 komputer yang statusnya pinjaman. Maka cara pengisiannya lab dikosongin aja karena banyak SD yang lab komputernya belum memiliki, maka kosong. Nah, bagaimana pelaksanaan asesmennya? Maka pelaksanaan asesmennya dilaksanakan di ruang kelas. Di ruang kelas 6 atau ruang kelas 5 monggo, tapi bukan lab. Jadi maka labnya kosong. Jumlah komputer proktor tadi sudah disediakan 1, maka diisi 1. Jumlah komputer laptop yang sesuai spesifikasi milik sekolah. Yang milik ya Bapak Ibu ya, yang milik ini nanti untuk peserta tadi 10. Jumlah komputer laptop sesuai spesifikasi bukan milik. Kalau bukan milik berarti pinjam ya. Yang pinjam tadi 5, maka diisi 5. Komputer yang tidak sesuai spesifikasi, apakah di sekolah Bapak Ibu ini ada komputer yang sudah jadul atau komputer yang sudah lawas tapi bisa diperbaiki? Kalau ada komputer yang Pentium 1, Pentium 2, kalau ada dan masih bisa dimanfaatkan karena di sini tidak sesuai spesifikasi, monggo silakan diisi. Berapapun yang dimilikinya, 2 atau 3. Kalau memang tidak punya, kosongkan saja. Diisi yang kanal gitu. Sumber listrik, daya listrik, internet dan lain seperti yang saya jelaskan tadi, pilih yang online dan klik simpan. Kira-kira begitu pengisiannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah kami jelaskan ini bermanfaat dan pengisian Verval TIK-nya tidak salah lagi. Perlu diketahui Bapak Ibu, Verval TIK ini nanti akan menentukan berlangsungnya ANBK. Karena apa? Karena hasil Verval TIK ini nanti akan direkam ke web ANBK. Karena di web ANBK nanti adalah web yang untuk mengatur jadwal sesi, jumlah komputer, siswanya masuk ke sesi 1 atau sesi 2 ini nanti di web ANBK. Mohon maaf untuk web ANBK ini saat ini belum dapat kami sampaikan karena Verval TIK di sekolah Bapak Ibu belum selesai, maka menunggu Verval TIK ini selesai. Ketika Verval TIK ini nanti selesai, nanti di sekolah Bapak Ibu akan kami mappingkan sekolah mana yang statusnya menumpang ini menggabung di sekolah mana, nanti segera laporan. Bapak Ibu yang statusnya menumpang segera mungkin mencari sekolah yang mandiri bersedia ditumpangi untuk melaksanakan ANBK. Begitu Bapak Ibu untuk pelaksanaan pendataan peserta nanti setelah mapping sekolah menumpang dan mandiri. DNS tetap juga masih ada, DNT, validasi data siswa kepesertaan juga akan masih berlangsung, dan apa lagi ya? Saya rasa itu ya Pak Ibu ya. DNS masih, web ANBK, wah iya, web BIOS ini juga masih akan dapat digunakan seperti biasa lewat Verval PD, lewat pd.peserta, file dz, nanti download file dz, diupload ke BIOS. Setelah dari BIOS nanti siswa kelas akhirnya siswa kelas 5 atau kelas 8 nanti akan ditarik ke web ANBK untuk siap dipetakan sesi-sesinya. Setelah web ANBK nanti hasil mapping di web ANBK sesi 1 sesi 2 akan masuk ke exam browser peserta ANBK. Nanti
pengaturannya di web ANBK nanti menentukan siswa ini sesi 1, sesi 2, sehingga peserta yang seharusnya mengikuti sesi 2 tidak dapat masuk di sesi 1. Begitu pula sebaliknya, siswa yang sesi 1 tidak bisa mengikuti di sesi 2, harus sesuai dengan jadwalnya. Dan kesimpulan terakhir, petugas proktor nanti bertanggung jawab atas berlangsungnya jalannya ANBK, bertugas mencetak kartu peserta, bertugas mengatur jadwal sesi, bertugas mendownload dan mengupload berita acara, bertugas mendownload dan mengupload daftar peserta, mendownload dan upload daftar hadir peserta ANBK, berita acara pengawas dan tanda tangan yang mulainya waktu zamannya masih offline, yang masih pakai paper ujian sekolah. Kalau lembar soal lembar jawaban, berita acara, daftar anak itu dikumpulkan di posko, nah besok akan diupload ulang ke web ANBK. Jadi web ANBK menjadi poskonya, menjadi pengaturannya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami jelaskan tentang sekilas tentang ANBK dan pengisian verbal TIK Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mencerahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas Bapak Ibu telah mengikuti video ini. Terima kasih semuanya yang turut membantu Pak Parman dan bidang-bidang SD, bidang SMP, dan bidang PNF. Dan semoga ANBK untuk Kabupaten Klaten akan berjalan dengan lancar dan sukses. Begitu Bapak Ibu, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.